Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit? Izin? Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Ya, Agus ada? Aprilia, Diva? Aprilia mana? Oke, Ibu sudah absen. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya, adakah yang masih ingat materi sebelum bilangan berpangkat? Ada yang masih ingat? Ya, silakan kakak. Operasi bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Ya, itu adalah fase D sebelum kalian memasuki materi yang di fase E, yaitu bilangan berpangkat. Oke, kita akan masuk belajar tentang bilangan berpangkat. Ibu mau tanya, ada yang sudah mungkin searching di Google, sudah baca-baca buku tentang apa itu bilangan berpangkat? Ada yang bisa jawab apa itu bilangan berpangkat? Ya, kakak silakan. Bilangan berpangkat adalah satu bilangan dari hasil capaian bulan dengan bilangan tersebut. Ulang, yang lain deh, yang kakak di depan dengar. Tidak. Ya, kakak ulang. Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan dari hasil perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang bahasa sederhananya dia mengalikan dirinya sendiri. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Ibu akan bagi kelompok. Jadi anak-anak sekalian, Ibu bagi dalam 4 kelompok. Tiga kelompok. Ini sudah 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Mejanya kakak boleh dibuat dalam bentuk lingkaran. Kemudian Ibu akan berikan kertas LKPD atau ada soal yang nanti kamu kerjakan. Ada materinya di situ. Nanti kamu baca materi, kemudian ada soal yang kamu kerjakan. Ibu akan membuat asesmen awal. Asesmen awal itu apa? Mungkin ada yang tanya, asesmen awal itu Ibu mau tahu kamu sejauh mana punya pengertian atau sejauh mana tahu tentang bilangan berpangkat. Seperti itu. Boleh ya? Boleh. Oke, kalau begitu Ibu minta kalian ini buat lingkaran per kelompok supaya Ibu bagi kertas LKPD-nya. Sekarang dibentuk cerpen atau oke, waktu kalian Ibu berikan waktu diskusi, tanya jawab, kemudian menyelesaikan soal ini dalam waktu 20 menit. Per kelompok silakan tulis nama dan anggotanya, kemudian berembuk kamu apa cari solusi atau jawaban dari soal yang sudah Ibu bagikan dalam bentuk LKPD. Waktunya lama ya, 20 menit. Cukup kah atau tidak cukup? Masih kurang 20 menit. Ya. Ada pertanyaan yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di depan. Menyelesaikan soal yang sudah Ibu bagikan dalam bentuk kertas LKPD-nya, kamu tadi sudah mendengar jawaban dari teman apa itu bilangan berpangkat. Jadi coba Ibu melihat per kelompok kamu menjawab asesmen awal dengan cara soal itu dijawab seperti jawaban temanmu tadi. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang apa?
Dua gimana? Sudah dapat jawabannya dia bagaimana? Anak-anak mengerjakan, ibu sambil mengerjakan, perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan beberapa atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Bisa? Bisa. Sambil yang lain mengerjakan, ibu akan menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat itu memiliki sifat sekitar 5 sampai 7 sifat. Yang pertama, perkalian berpangkat, sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Dipangkatkan lagi. Yang keempat, perpangkatan pada perkalian bilangan. Yang kelima, bilangan pangkat 0. Yang keenam, bilangan pangkat negatif. Dan yang ketujuh, bilangan pecahan berpangkat. Ibu akan membuat contoh satu persatu sambil anak-anak mengerjakan kertas LKPD yang sudah ibu bagi. Bisa? Sambil melihat contoh di depan. Oke, sifat yang pertama itu ada yang disebut dengan perkalian bilangan berpangkat. Contoh yang pertama itu ada misal A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A B tambah C. Ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu ketika bilangan pokoknya sama. A dengan A ini kan bilangan pokok. Kita umpamakan bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya itu di apa? Tambah. Begitu ya? Jadi keterangan di sini A ini disebut dengan bilangan pokok. Kemudian B dengan C ini, B dengan C itu sama dengan pangkatnya ya? Atau apa? Pangkat atau biasa disebut dengan eksponen. Oke. Sifat 1 sudah ya. Kita masuk ke sifat 2. Sifat pada bilangan berpangkat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Contohnya misalnya A pangkat B per A pangkat C sama dengan A B kurang C. Sifat yang kedua. Kalau di sini anak-anak lihat bagaimana bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya kurang. Mengerti ya? Yang sana kakak bisa. Oke, kita lanjut. Sifat nomor 3. Sifat yang ketiga pada bilangan berpangkat yaitu perpangkatan bilangan. Kalau yang tadi pembagian ya, bilangan berpangkat. Sekarang perpangkatan bilangan berpangkat. Contoh, A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C sama dengan A B kali C. Sifat yang ketiga. Kalau ibu tulis sifat yang ketiga seperti ini bisa? Bisa. Bilangan pokoknya cuma 1 di sini A. Kemudian pangkatnya ada 2. Sudah pangkat B kemudian dipangkatkan lagi C berarti pangkatnya itu dikali ya. Sifat bilangan berpangkat yang keempat itu pada perpangkatan pada perkalian bilangan. Contoh, A kali B dalam kurung dipangkatkan dengan C sama dengan A kali C kali B A pangkat C kali B pangkat C. Ini sifat nomor 4. Berarti anak-anak bisa tahu bahwa berarti
berarti kalau A kali B pangkat C berarti setiap bilangan pokoknya dikalikan dengan pangkatnya itu sendiri ya, atau dengan C. Oke. Nomor 5 atau sifat yang kelima. Bilangan berpangkat, sifat yang kelima pada bilangan berpangkat yaitu bilangan pangkat 0. Ada yang tahu? Contoh di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Lihat A pangkat 0 sama dengan 1. Ada yang bisa jelaskan sama Ibu? Sifat yang kelima ini A pangkat 0 sama dengan 1. Itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. Kenapa sampai sifat yang kelima itu A pangkat 0 sama dengan 1? Bisa ada pengertian? Silakan Kakak. Ya, coba kakak yang di depan ini tadi sudah menjawab, bagaimana menjelaskan ini A pangkat 0 sama dengan 1. Pembuktiannya seperti apa? Kenapa 1? Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Karena segala sesuatu yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ya, baik, jawaban yang baik. Yang keenam, sifat bilangan sifat pangkat yang keenam yaitu bilangan pangkat negatif. Contohnya 1 per A pangkat B sama dengan A pangkat minus B. Apakah ada yang bisa membuktikan rumus ini? Kenapa di sini bisa minus? Kenapa di sini bisa minus? Ini kan tidak ada, atau 1 per A pangkat B sama dengan, kenapa tiba-tiba A sini pangkat B? Kenapa? Ya? Pindah ruas dari positif ke negatif, dari kiri ke kanan, gitu ya. Oke. Yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu bilangan pecahan berpangkat yang terakhir, yaitu contohnya A per B dalam kurung dipangkatkan N, kemudian sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi anak-anakku, itu di depan adalah ketujuh sifat dari bilangan berpangkat. Ibu sudah menjelaskan sedikit. Ada soal yang sudah Ibu bagikan di kertas LKPD-nya. Apakah sama? Ya, silahkan dikerjakan. Ada yang tidak mengerti, masih bingung, silahkan tanya ke Ibu. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 tadi dapat berapa nomor? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah nomor berapa, Kak? Semangat sudah? Kakak dapat nomor berapa? Kenapa? Sudah semua, Kakak.
Jadikan satu. Oke. Kelompok 2. Tapi gini. Kelompok 3. Belum selesai kelompok 3. Oke. Oke. Selanjutnya ya, baik anak-anak perhatikan ke sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya tentang bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak mengerti? Sekali lagi Ibu tanya, mengerti? Jawab yang jujur. Kalau tidak mengerti misalnya itu sedikit-sedikit atau Ibu masih kurang, masa semua mengerti? Ibu tanya sekali lagi, mengerti? Sabar. Jawab apa? Jangan saya jawab apa? Tidak terlalu mengerti. Berarti dia jujur, tidak terlalu mengerti. Oke. Baik. Nanti minggu depan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, minggu depan kita akan tatap muka kembali. Kita akan membahas tentang materi yaitu akar. SMP pernah belajar tentang akar toh? Ya, tentang akar. Materi selanjutnya atau materi minggu depan kita akan bahas tentang akar. Ya, sebelum kita selesai, Ibu mau tanya, adakah saran? Harus ada ya, harus ada saran untuk setiap pembelajaran. Mengakhiri setiap pembelajaran harus ada saran dari kalian untuk memperbaiki guru. Saran saya minggu depan begini. Adakah yang punya saran untuk Ibu untuk pembelajaran hari ini atau untuk yang minggu depan? Ayo, silakan angkat tangan yang ingin memberikan saran. Ya, silakan Ibu. Berkelompok ya, berkelompok. Jadi setiap kelompok harus punya saran. Ya, dan yang satu bagaimana? Oh, baik. Ya, siap. Itu dari kelompok 1 ya. Sarannya ketika pembelajaran atau minggu depan itu ada gamenya. Oke, kelompok 1 terima kasih. Kelompok 2? Ya. Sebelum mulai pelajaran kita ice breaking. Ice breaking itu bukan sama dengan tadi kata kelompok 1 kan apa? Game. Beda? Iya, ice breaking dengan game beda. Beda 11-12 kah? Beda tipis-tipis kah? Beda tebal-tebal? Kelompok 3 ada kuis. Oh, kuis ini maksudnya misalnya itu tadi sudah kasih materi, kemudian ada contoh latihan, kemudian ada kuis lagi, gitu. Oh begitu. Ya? Oh, oke baik. Oke. Ibu menerima semua saran. Kedepannya Ibu akan berusaha untuk dapat memenuhi semua saran dari anak-anak. Oke? Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya anak-anak boleh kembalikan kursi dengan meja seperti sedia kala, seperti yang tadi. Kita atur lagi. Baru satu orang depan bawah dan kita selesai. Oke. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk sudah boleh dengan dengaran, sudah diam, sudah jadi yang manis, dan ganteng untuk Ibu hari ini. Mari kita berikan aplaus untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini.
minta kesediaan satu orang maju depan untuk